あのこんな大原さん、ちょっといいっすか？ぜひ来てくれよ。歓迎します、権田さん。カウンターが開かないように。息子の拓也がこの店。大原くんのお父さん。本庄さん。 Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kekkonsuru Teihonto desu ka episode 2 dan 3. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan tokoh utama kita Ohara yang merasa terkejut karena tiba-tiba dirinya diajak nikah oleh teman kantornya yakni Rika. Namun pernikahan mereka hanya pura-pura saja agar mereka tidak dipindah kerja ke Alaska karena yang akan dipindah kerja terutama bagi mereka yang masih belum berkeluarga. Dan tak disangka rupanya kabar pernikahan mereka dianggap serius oleh rekan-rekan kerja mereka sehingga mereka harus membuat berbagai kisah maupun momen palsu agar mereka bisa dianggap sebagai calon suami istri sungguhan. Saat ini kita diperlihatkan Ohara yang masih merasa bimbang untuk mengenakan cincin pemberian dari Rika, yang mana karena ia dan Rika bukanlah sepasang kekasih sungguhan, sehingga membuat Ohara pun di sini jadi agak ragu untuk mengenakannya. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Rika yang kini sedang berada di sebuah pantai. Dan di sini Rika terlihat cukup kegirangan karena ia cukup suka pergi ke berbagai tempat. Namun saat ini Rika harus fokus mengumpulkan berbagai foto tempat wisata yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa dirinya cukup dekat dengan Ohara. Kita beralih ke kamarnya Ohara. Dan di sini Ohara akhirnya memberanikan diri untuk mengenakan cincin tersebut karena ia juga tidak mau mengecewakan usaha dari Rika. Dan meski secara usia Rika lebih tua daripada Ohara, namun Ohara tetap bertekad untuk menjalankan nikah palsu ini agar dirinya dan Rika tidak sampai dikirim ke Alaska. Lalu setelahnya tiba-tiba Ohara mendapat telepon dari seseorang dengan menggunakan suara yang sepertinya disamarkan. Namun yang mengejutkan rupanya orang tersebut tahu tentang rencana nikah palsu dari Ohara dan juga Rika. Dan orang itu akan mengancam agar Ohara dan juga Rika berangkat menuju ke Alaska. Dan saking terkejutnya pada keesokan harinya Ohara pun mengatakan kepada Rika tentang telepon ancaman dari orang yang tak dikenal kemarin. Lantas di sini mereka pun merasa curiga dengan salah satu rekan kerja mereka sebab orang itu bisa tahu tentang rencana perpindahan karyawan ke Alaska. Dan salah satu orang yang mereka curigai di sini adalah Gonda yang tiba-tiba saat ini ingin mampir ke rumah Ohara pada malam ini. Dan karena tidak ingin merasa dicurigai, seketika Ohara dan Rika pun tentu memperbolehkan Gonda untuk bisa mampir ke rumahnya Ohara malam ini. Oleh sebab itu sepulang kerja, di sini Rika pun bergegas menuju ke rumahnya Ohara untuk menempatkan berbagai barangnya di sana agar mereka bisa terlihat seperti sepasang kekasih. Tidak hanya itu, di sini Rika juga telah menyiapkan berbagai catatan palsu tentang kencan awal mereka agar mereka nanti bisa selaras jika ditanya perihal awal mula mereka yang berpacaran. Lalu setibanya Gonda di sana, rupanya Gonda di sini juga mengajak dua rekannya yakni Natsumi dan juga Kisuke. Dan di sini Ohara dan juga Rika merasa agak cemas karena pastinya rekan kerja mereka akan lama di sini. Lalu saat ini Ohara pun langsung bertanya kepada Gonda tentang tujuan kedatangan Gonda ke sini. Dan ternyata alasan Gonda datang kemari yakni untuk meminta saran kepada Ohara agar dirinya juga bisa mendapatkan jodoh. Seketika Ohara pun di sini merasa terkejut sekaligus bimbang karena statusnya dengan Rika saat ini juga hanyalah pura-pura saja. Lantas karena sebenarnya Ohara sendiri merasa bimbang dengan makna sebuah pernikahan, sehingga di sini ia pun mencoba bertanya kepada rekan-rekannya apakah sebuah pernikahan bisa seheboh ini buat orang-orang. Dan menurut Ohara, andaikan dirinya sudah menikah, tentunya nanti tidak ada banyak perubahan bagi dirinya sendiri. Namun bagi para jomblo di sini tentu merasa tidak demikian karena menikah tentu merupakan momen bahagia bagi banyak orang. Lalu di saat Gonda dan Ohara tengah berada di luar, di sini Gonda meminta Ohara untuk merahasiakan ini
bahwa sebenarnya dirinya tengah mengincar Natsumi. Seketika Ohara pun di sini makin merasa penasaran bahwa sepertinya Gonda bukanlah orang yang menelponnya kemarin, karena Gonda di sini hanya sekedar meminta saran agar Gonda bisa mendapatkan hati dari Natsumi. Lalu setelah rekan-rekan mereka pergi, di sini Ohara dan Rika masih merasa tak mengerti kenapa orang-orang begitu heboh dengan sebuah pernikahan. Lantas di sini Ohara pun beranggapan bahwa pernikahan sama saja dengan sebuah hobi yang jika dilakukan maka mereka juga akan merasa senang. Tapi maksud Ohara di sini bukan berarti mereka punya hobi untuk selalu menikah. Beberapa hari pun berlalu, atau lebih tepatnya 2 minggu setelah rencana pernikahan Ohara dan Rika diumumkan di tempat kerja mereka. Dan di sini sepertinya sudah tidak ada lagi yang membahas tentang rencana pernikahan mereka, sehingga membuat di sini Rika pun jadi merasa tenang. Namun yang jadi masalah tentunya mereka masih merasa penasaran dengan orang yang tiba-tiba menelpon Ohara tempo lalu. Lalu selang beberapa saat, tiba-tiba Rika dikejutkan dengan kedatangan seorang bapak-bapak yang ternyata merupakan ayah dari Ohara. Dan alasan sebenarnya ayah Ohara datang kemari karena ia mendengar tentang kabar anaknya yang akan menikah. Seketika Rika pun di sini merasa sangat terkejut mengapa ayah Ohara bisa tahu tentang kabar tersebut. Namun karena saat ini Ohara sedang ada tugas di luar kota, sehingga ayah Ohara pun kini bergegas pergi dari kantor GTC. Lantas karena merasa tak enak dengan ayah Ohara, sehingga di sini Rika pun akan menemani ayah Ohara sampai Ohara yang kembali ke kantor hari ini. Dan di saat Rika yang menemani ayah Ohara, rupanya ayah Ohara di sini merasa sangat marah karena Ohara tidak memberitahu tentang kabar pernikahannya kepada keluarganya. Seketika Rika pun di sini merasa sangat cemas karena ia malah melibatkan ayah dari Ohara. Dan selang beberapa saat, akhirnya Ohara pun telah datang setelah dirinya yang mendapat pesan dari Rika. Lantas di sini Rika mengajak Ohara pergi keluar sebentar untuk mengatakan situasi saat ini. Yang mana selain tentang alasan ayah Ohara yang penasaran dengan rencana nikah dari Ohara, rupanya ayah Ohara juga tak tahu bahwa Rika merupakan calon pasangan dari Ohara. Seketika Ohara pun akan menemui ayahnya bahwa kabar pernikahannya cuma rumor belaka. Dan saat Ohara tengah menemui ayahnya, di sini Ohara pun merasa cukup terkejut sebab rupanya Rika juga ikut kembali ke sini karena ia merasa bertanggung jawab atas kebohongan yang ia buat. Lantas kini ayah Ohara pun membahas tentang berbagai acara tradisi pernikahan di kampungnya yang saat ini perlahan mulai ditinggalkan. Lalu yang membuat Ohara dan Rika makin merasa terkejut karena ternyata ayah Ohara mendengar dari kantor cabang GTC tentang kabar pernikahan dari Ohara. Seketika Ohara di sini mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya akan pulang kampung akhir pekan dan ia akan meminta restu atas pernikahannya nanti. Yang mana alasan Ohara mengatakan hal ini agar ayahnya bisa segera pulang dan tidak terus berbicara panjang lebar masalah pernikahannya di sini. Dan setelah ayah dari Ohara pergi pulang, rupanya Ohara tidak berniat meminta restu kepada keluarganya ketika pulang nanti, dan ia akan berkata jujur tentang pernikahan palsu ini. Rika yang tahu pun di sini merasa agak cemas karena masalah ini rupanya berimbas pada keluarga dari Ohara. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Ohara berada di kantor, dirinya mendapat tugas dari Kurokawa untuk memandu seorang tuan putri dari luar negeri yang pada keesokan harinya ingin dipandu pergi jalan-jalan di Tokyo. Dan karena tuan putri itu dikenal agak genit dengan pria, sehingga akan lebih baik jika Ohara saja yang memandu tuan putri tersebut. Ditambah lagi karena Ohara juga akan menikah, sehingga pastinya Ohara akan kebal dari godaan tuan putri itu. Dan di sini awalnya Ohara merasa bimbang karena sebenarnya tuan putri itu juga sudah punya suami. Namun karena Ohara tidak bisa menolak, sehingga ia harus bersiap pada pagi-pagi besok. Hari esok pun tiba. Saat ini Ohara pun menunggu kedatangan tuan putri dari dalam mobil yang kini sepertinya tengah dijaga ketat oleh pengawalnya. Namun tak disangka rupanya tuan putri kini sudah berada di belakang Ohara dengan ia yang kini tengah menyamar menjadi turis biasa. Dan agar lebih mudah, di sini Ohara diminta untuk memanggil tuan putri dengan sebutan Claudia. Lantas karena hari ini Claudia ingin jalan-jalan dengan bebas,
sehingga ia tidak ingin ada pengawal yang menjaganya dengan ia yang menyamar menjadi turis asing biasa. Ohara yang tahu pun akan menuruti permintaan dari Claudia dan ia akan menemani Claudia jalan-jalan di sekitar Tokyo. Dan karena Ohara telah mempelajari berbagai kesukaan dari Claudia, sehingga Ohara bisa mengajak Claudia pergi ke berbagai tempat yang tentunya disukai oleh Claudia. Dan selang beberapa saat, tiba-tiba Ohara ditelepon oleh Kurokawa yang memarahi Ohara karena tidak datang menemani Claudia. Yang mana saat ini Claudia tengah dicari oleh para pengawalnya karena Claudia yang tiba-tiba hilang dari pengawasan. Namun karena kini Claudia sedang bersama Ohara, jadinya Kurokawa hanya bisa pasrah kepada Ohara. Lantas kini kita diperlihatkan Claudia yang meminta kepada Ohara untuk diajak ke sebuah sekolah karena ternyata Claudia cukup suka dengan anime. Oleh sebabnya di sini Ohara telah menyiapkan seragam SMA Tokyo agar Claudia bisa merasa seperti karakter pada anime. Claudia yang tahu pun tentu merasa sangat senang dengan pelayanan yang diberikan oleh Ohara. Lalu saat malam hari, di sini tiba-tiba Ohara dikejutkan dengan Claudia yang tiba-tiba ingin berkunjung ke kosan milik Ohara. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Rika yang kini ingin memberikan sesuatu kepada Ohara. Yang mana karena sebenarnya Rika masih kepikiran tentang masalah yang ia berikan kepada Ohara, sehingga ia pun kini ingin berkunjung ke kosan dari Ohara. Dan setibanya Rika di depan kosan Ohara, ia pun merasa sangat terkejut karena ternyata Ohara kini sedang bersama Claudia di dalam kosan. Seketika Rika pun di sini berpikiran yang aneh-aneh karena dirinya tahu tentang kabar Claudia yang genit kepada pria. Dan meski awalnya Rika tidak ingin ikut campur dengan urusan Ohara, namun karena merasa penasaran sehingga kini Rika pun memutuskan untuk masuk begitu saja ke kosan Ohara. Dan ketika Rika masuk, ia pun tiba terkejut dengan Ohara dan juga Claudia yang kini tengah berduaan di lantai. Spontan Ohara pun di sini merasa terheran-heran mengapa Rika tiba-tiba bisa berada di sini. Dan entah mengapa di sini sepertinya Rika merasa cukup cemburu sehingga di sini ia pun menyuruh Ohara untuk jaga diri agar jangan sampai membuat salah paham kepada orang lain. Lalu setelahnya suasana tegang itu akhirnya direda oleh Claudia yang di sini cukup excited dengan calon istri dari Ohara. Lantas di sini Ohara pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia tadi sudah mengabari Rika lewat WA tentang Claudia yang tiba-tiba mengajak dirinya menuju ke kosan Ohara. Seketika Rika pun di sini merasa sangat malu karena ia telah seenaknya saja masuk ke kosannya Ohara seolah dirinya merupakan kekasih sungguhan dari Ohara. Dan melihat hubungan manis dari Ohara dan juga Rika, di sini Rika pun merasa agak iri dengan hubungan mereka berdua. Yang mana meski Claudia telah punya suami, namun sebenarnya dirinya sama sekali tidak menaruh cinta kepada suaminya tersebut. Namun sebagai seorang bangsawan, ia harus tunduk ketika dirinya dijodohkan dengan orang lain. Dan sebenarnya Claudia juga punya orang yang ia sukai, namun tentu tidak direstui oleh pihak keluarganya. Dan untungnya keluarganya menjodohkan Claudia dengan seorang pangeran, karena ternyata orang yang disukai Claudia merupakan teman wanita Claudia. Emang gak beres nih Tuan Putri satu ini. Lantas tentang mengenai rumor Claudia yang genit kepada pria, sebenarnya karena Claudia yang memang sering dikerumuni oleh para pria, sehingga dirinya seolah terkesan suka menggoda para pria. Lalu tak lama kemudian kini Claudia pun akhirnya memutuskan kembali bersama suaminya, dan ia akan menjalankan kehidupan layaknya pasangan normal setelah ia melihat manisnya hubungan dari Ohara dan juga Rika. Dan setelahnya di sini Rika sekali lagi meminta maaf kepada Ohara atas kelancangan yang ia lakukan hari ini. Dan sebelum pulang di sini Rika memberi sebuah batu kepada Ohara yang baru-baru ini ia temukan di pinggir pantai. Ohara yang tahu pun di sini merasa gemas kepada Rika karena ternyata Rika punya hobi yang cukup unik. Oke, untuk pembahasan anime Kekkon Suruha Hontou Desu Ka episode 2 dan ketiga cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.